In response to the disruptive technology development, we established Zebra Cross Technology to transform Indonesia's industrial operations through digital connectivity, automation, and data analytics, bringing Industry 4.0 into action, enabling businesses to go to the next level. Impact. So that is our company motto, bridging data and business impact di sektor industri melalui implementasi solusi teknologi IoT dan advanced analytics untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan Anda. So, in a nutshell, itu adalah sedikit penjelasan mengenai ZX Talk dan Zebra X sendiri. So untuk topik hari ini, it's gonna be discussing more on our IoT platform, our ZX Things box. But for those who may not know, and what's inside it, how does it really work, and how to apply it to your operational needs, daily operational needs, and will be guided and explained by our experience and one of our best DevOps lead from Zebra Cross Technology. So before we start, kita akan melakukan sedikit audience survey. So it's a pre-seminar survey, and host kita akan share the link for the survey in the comment section. So, dan bakal ada QR code-nya juga for easier access. Oke. So, bakal ada 2 pertanyaan. So, ini QR code-nya. So, to scan it, you can just directly scan this QR code to access this website. Okay. There are 2 ways to access this website, lewat QR code atau lewat website link atau URL link yang udah di-share oleh host tadi di comment section. We expect all of you to join this pre-seminar survey to get to know you better. Survei cukup, it's an easy survey, hanya ada 2 pertanyaan ya. First one is this one, very basic question. Biasanya untuk any digital transformation, apakah saat ini perusahaan Anda sudah memiliki strategi transformasi digital in any way, for operational, for finance, or for any kind of business processes? Ya. Oke. 1, oke. Mostly sedang berjalan ya. Oh, ada yang sudah malah. Wow. Oke. So mostly sedang berjalan, almost 70%, 60 to 70%. Bagi yang belum, please join. We expect your feedback, biar bisa saling mengenal satu sama lain. Voting is already closed, so 8 sedang berjalan, 2 belum, dan 1 sudah. Oke, so mostly sudah memiliki strategi transformasi digital atau ongoing ya, di fase planning and development, atau mungkin
dalam fase implementasi. Mungkin roadmap-nya sudah ada gitu, atau seperti apa gitu ya. Dan untuk pertanyaan kedua ini sifatnya lebih spesifik. What do you expect sih? Apa yang kalian expect dari mengikuti online seminar ZX Talk 3 kali ini yang temanya lebih on our ZX IoT platform ya. What do you really expect on how do you mungkin lebih ke aplikasinya atau even the technology behind it or even apa. Oke. First feedback, ingin mengetahui mekanisme dalam IoT monitoring system. Noted, bakal kita coba jelaskan. Mengetahui dasar-dasar transformasi proses monitoring. Oke. Hampir mirip ya. Bagaimana aplikasinya? Oke, this is more of an application question rather than a more technical one. Oke. Fungsi IoT platform dalam bisnis. Oke, and terus di real time wireless or IoT monitoring. Oke. Fungsi IoT platform dalam bisnis lebih sama dengan sifatnya aplikasi. So in summary mungkin there are two parts. Ada yang mempertanyakan the technical part of it, how it works, architecture-wise, technicalnya gimana, sama aplikasinya ya. Oke, ini ada yang lebih generik, aplikasi IoT di industri di Indonesia. Oke. All of them are good questions, which we will try to answer nanti ya. And explain also. So 35 seconds until voting closes. We're waiting on your feedback, guys. Terus di 4.0 aplikasi. Okay. Another application question. Okay, 5 seconds. Voting is already closed. So, okay. Terima kasih atas feedbacknya. Really appreciate that. We hope that dengan through this ZX Talk 3, we can try to menjawab dan memberikan informasi sesuai dengan ekspektasi Anda sekalian. Oke. So, kita lanjut. Thank you for participating and joining the survey, the quick survey tadi. Now, I'm going to memperkenalkan our moderator for today, Mas Deni Fahmi, Mas Dwi Fahmi Deni. Dia adalah DevOps Lead di Zebra Cross Teknologi Indonesia. Mas Deni sebagai DevOps Lead sendiri di Zebra Cross telah berpengalaman selama kurang lebih 4 tahun sebagai infrastructure engineer, system engineer, SRE, dan DevOps, serta lebih dari 10 tahun sebagai software engineer dalam berbagai industri dengan mengoperasikan beberapa bahasa pemrograman seperti Laravel, PHP, framework, Ruby on Rails, Bash Script, Golang, dan juga Python. Pardon my language ya Mas Deni ya. Saat ini Mas Deni dengan tim Zebra Cross sedang mengembangkan DevOps culture untuk pair programming, multi-cloud architecture, dan security platform dari beragam solusi yang ditawarkan Zebra Cross. Wow, it sounds so cool ya, and so appealing. So, Mas Deni here will try to explain everything. Sebelum kita start today's webinar or online seminar, saya akan menjelaskan prosedur atau cara-cara untuk Q&A. So, if you have any questions selama online seminar, nggak masalah, just put it on the chat box, and we will list everything down, and then kita bakal nanti akan memilih beberapa pertanyaan yang menurut kami sesuai dengan topik hari ini dan lain-lain.
Atau cara kedua, directly raise your hand during the Q&A session after the presentation by Mas Denny. So without further ado, saya mempersilahkan Mas Denny untuk mempresentasikan topik hari ini. Silakan, Mas. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Adit atas waktu dan kesempatannya. Juga Ya, Mas. Untuk Zebra Cross, karena ini adalah ZX Talk ketiga ya, menurut hitungan webinar kita. Dan ini juga ZX Talk pertama buat saya untuk membawakan topik yang sebetulnya cukup menarik untuk disimak. Dan kita akan berbicara dan fokus mengenai IoT monitoring system. Oke, sebentar saya akan coba sharing bahan materi kali ini. Oke, apa semuanya bisa kelihatan share screen saya? Oke. Bisa, Mas. Di sisi saya terlihat sih. Oke, kita mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Fahmi Dedi. Saya saat ini menjabat sebagai Lead DevOps Engineer di Zebra Cross. Sebagai perkenalan, tadi Zebra Cross sudah company profile-nya sudah diperkenalkan oleh Mas Adit ya. Apa sih Zebra Cross dan bergerak dalam bidang apa sih Zebra Cross? Jadi untuk introduction soal Zebra Cross saya akan skip. Dan materi kali ini saya akan lanjut ke poin yang paling utama. Nah, kita mulai dari introduction saya sendiri. Oke. Kita mulai. Oke. Di sini saya coba utarakan pengalaman karir saya di bidang industri. So, dalam hal ini berhubungan dengan infrastruktur dan juga software engineer. Jadi saya memulai software engineer mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu sebagai back-end engineer atau lebih dikenal sebagai webmaster lah ya. Terus lanjut di tahun 2017 sebetulnya saya beralih ke full stack engineer, yang mana bukan hanya back-end engineer, belajar tentang back-end, teknologi back-end, tapi juga front-end-nya. Dan di sana juga ada kesempatan untuk menjadi system engineer di sebuah perusahaan startup juga dalam Bungkado. Nah, mulai starting 2017 sebetulnya merupakan karir pertama saya secara profesional untuk melanjutkan jenjang yang lebih kompleks menurut saya ya, di bidang industri teknologi sebagai system engineer. Kemudian beralih ke Tokopedia di tahun 2018 untuk bulan Juli. Di 2019 bulan Juli juga. 3 bulan setelahnya di November 2019 dan sampai Oktober 2020 saya sebagai DevOps Engineer di Bukalapak. Sampai akhirnya di Oktober 2020 juga sampai sekarang ini saya menjadi DevOps Engineer di Zebra Cross. Untuk riwayat pendidikan sebetulnya saya alumni Electrical Engineering di divisi Electronics pada sebuah institusi ya kampus swasta Institut Teknologi Nasional Bandung atau ITENAS angkatan 2000. Oke, untuk hobi sebetulnya hobinya banyak. Jadi saya kasih garis besar aja. Hobi saya gaming, sama untuk game-game genre first shooter dan strategi. Terus saya juga suka dengan sport, terutama untuk archery ya. Oke, dan yang paling penting saya sebetulnya paling suka dengan kopi. Jadi kalau someday kalau ada meeting dan meet up di tempat teman-teman sekalian, ya kita bisa kopi bareng. Oke, paling itu riwayat singkat dari saya. Kita akan memulai pembahasan yang paling utama dari materi kita kali ini. Jadi di slide saya di sini ada bahasan utamanya. Yang pertama tentang peranan monitoring, kedua arsitektur monitoring,
ketiga alerting, dan keempat eskalasi dari alerting. Jadi ada 4 bahasan utama yang akan saya bahas di 30 menit ke depan. Nah, untuk case study, di sini kita akan tampilkan tampilan dari apa yang sudah kita lakukan, kita implementasikan di Zebra Cross organisasi kita ya, terutama di aplikasi yang berhubungan dengan IT platform yang kita punya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, sebetulnya untuk mengetahui keperluan atau kepentingan bahkan kegunaan dari monitoring itu sendiri, kita harus tahu peranan monitoringnya. Maka sebetulnya dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 6 pokok atau 6 fungsional dari monitoring, jadi hubungannya dengan atau relevan dengan IoT platform. Oke. Yang pertama, sebagai collections atau collect the metrics. Nah, fungsinya secara garis besar, jadi monitoring ini sebenarnya sebagai mengambil data dari sebuah metrik. Metrik itu apa? Metrik itu adalah sebuah nilai yang di-capture dari sebuah device, apakah itu nanti resource-nya dalam bentuk device itu sendiri atau yang berhubungan dengan interaksi antara services dengan infrastrukturnya. Oke, matrix ini sebenarnya merupakan nilai atau fungsional dari monitoring itu sendiri, karena tanpa metrik monitoring itu nggak akan bisa jalan atau nggak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Makanya kenapa metrik itu menjadi nilai utama untuk menjalankan sebuah monitoring system. Dan fungsi metrik sendiri sebetulnya dia akan menampilkan nilai-nilai atau measurement yang berhubungan dengan pertama dari sisi hardware maupun dari sisi services. Sebagai contoh, kita berbicara soal common metrics ya, berhubungan dengan hardware. CPU, memori, disk space, proses itu PID dalam sebuah sistem, bahkan networking sendiri, nah, seperti itu. Terus juga matrix bisa berfungsi sebagai custom matrix. Nah, custom matrix ini sebagai gambaran metrik yang akan kita buat untuk berinteraksi dengan layer aplikasi. Sebagai contoh, ya, misalkan health check, ya, bagaimana si devices itu bisa terlihat atau bisa bisa terbaca statusnya itu dari custom metric. Dan nanti di akhir sesi saya akan tampilkan tampilan dari dashboard atau matrix yang di capture oleh sebuah aplikasi platform kita. Oke. Selanjutnya, peranan dari monitoring sendiri tidak lain, salah satunya adalah mengenai dashboard. Jadi setelah matriks kita dapatkan, yang kedua kita memvisualisasikan metrik itu dalam bentuk dashboard. Dashboard itu apa? Dashboard itu adalah kumpulan representasi visualisasi dari metrik yang sudah kita collect sebelumnya. Dan di dalam dashboard itu kita bisa melakukan summaries ataupun perhitungan, kita bisa mengambil nilai minimum, maksimum, bahkan kita bisa mengambil nilai average dari metrik itu sendiri. Fungsinya apa? Nanti ini kita akan integrasikan dengan alerting system kita. Dan itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya, peranan dari monitoring sendiri itu untuk melog atau menampilkan informasi dari setiap aktivitas kita. Nah, logging activities ini sebetulnya akan banyak sekali variannya, tapi kita akan bahas secara kecil saja atau secara umum atau general, itu menggunakan logging yang sudah secara umum dikenali oleh operating system kita. Nah, itu nanti sebagai
dikategorikan sebagai common log, dan log tadi itu diambil dari sebuah folder di var/log folder. Gitu. Dan log sendiri sebetulnya bisa disimpan sementara sebagai file, ataupun bisa sebagai stream dari aplikasi kita. Dan itu nanti kita akan bahas secara terpisah. Oke. Selanjutnya, peran dari monitoring sendiri itu bisa sebagai alerting. Fungsinya alerting ini adalah untuk early warning detection. Sebagai contoh, ya, misalkan kalau ada aplikasi atau services kita yang sedang bekerja itu tidak sesuai atau ada sesuatu problem atau isu, maka alerting ini akan memberikan informasi terkait isu tersebut. Apakah itu nanti berkaitan dengan infrastrukturnya, contoh CPU-nya, memorinya, disknya, dan lain sebagainya. Bahkan berhubungan dengan interkoneksi antara devices dengan infrastrukturnya, atau server aplikasinya sendiri, ya, seperti itu. Kemudian peranan monitoring sebetulnya berkaitan erat dengan anomali. Sebagai tadi sudah saya jelaskan tentang metrik dan alerting, selain itu pula logging. Jadi 3 hal ini akan memberikan sebuah kesimpulan dari sebuah sistem yang akan nanti memonitoring anomalinya. Sebagai contoh, biasanya metriknya hanya sekian persen dari rata-rata penggunaan atau pemakaian. Dan tiba-tiba terjadi sebuah behavior yang di luar biasanya yang terjadi, maka monitoring ini atau anomaly detection ini akan memberikan informasi apa saja terkait dengan behavior itu, ya, aktivitas itu yang tidak sesuai dengan gambaran metrik yang sebelumnya sudah diambil atau dikolek. Ya. Dan untuk anomaly detection sendiri sebetulnya itu cukup kompleks. Jadi kalau kita berbicara tentang anomali, maka di situ ada peranan artificial intelligence di dalamnya. Maka ini kita bisa bisa mensimpulkan sebuah raw data yang diolah secara bertahap maupun secara secara lebih advance, dan nanti akan disajikan sebuah informasi kalau ini adalah sebuah anomali. Kemudian yang terakhir adalah forecasting. Forecasting ini fungsinya adalah sebagai memprediksi atau misalnya mengkalkulasi atau memprediksi nilai yang sudah kita gunakan sebelumnya. Sebagai contoh, kayak tadi, misalkan metrik CPU. Biasanya pada kenyataannya si service itu bisa berjalan di 30% penggunaan CPU atau 50% penggunaan disk. Nanti ketika aplikasi itu ditambahkan beban pekerjaan, dia akan naik sekitar 10%. Nah, forecasting ini fungsinya untuk memperkirakan ketika si metrik atau si usage itu akan lebih besar dari sebelumnya, dia akan memperkirakan kenaikan percentage dari metrik yang biasanya di capture, gitu ya. Jadi selain anomaly detection, forecasting ini perlu sebagai bottom line supaya kita bisa memprediksi perkembangan atau feature development dari aplikasi yang kita akan bangun di Elliptic. Oke. Nah, jadi saya simpulkan bahwa untuk mengenal sebuah IoT monitoring system, kita perlu tahu dulu peranan monitoring sistemnya itu sendiri. Dan saya sudah sebutkan 6 di antaranya. Oke, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya soal arsitektur monitoring. Oke, di arsitektur monitoring ini sebenarnya ada banyak model, ya, model arsitektur. Nah, saya akan batasi 2 hal. Yang pertama berhubungan dengan struktur infrastruktur atau infrastruktur yang kita gunakan. Dan yang kedua
tentang penggunaan managed service atau self service sendiri. Ya. Yang pertama berkaitan dengan arsitektur secara global, berkaitan dengan infranya. Yang kedua justru berkaitan dengan service monitoring itu sendiri. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama, di sini dari tampilan slide yang saya berikan kepada teman-teman sekalian, di sini arsitektur menggunakan Kubernetes ya, dan memang di Zebra Cross kita menggunakan semua based on applications kita, IoT platformnya adalah di dalam arsitektur Kubernetes, which is kita menggunakan PKS ya, yang ada hubungan atau erat kaitannya dengan cloud provider AWS atau AWS, Amazon ya, services. Dan yang saya tampilkan di sini, ini sebenarnya arsitektur secara global. Apabila kita ingin menggunakan monitoring sistem ini, atau kita ingin membangun aplikasi monitoring sistem ini berdasarkan open source software. Jadi tadi saya sudah jelaskan yang pertama mengenai arsitekturnya, yang kedua mengenai service yang berhubungan dengan aplikasi monitoring itu sendiri. Jadi yang sekarang ini yang diperlihatkan adalah arsitektur Kubernetes dengan menggunakan open source technology. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang konsepnya. Jadi semua aplikasi, anggaplah sebuah devices atau host dalam hal ini, itu akan diinstal oleh sebuah agent yang mana kita sebut sebagai node exporter ya. Jadi kita bicara soal open source dulu. Nah, node exporter itu akan mengumpulkan metrik-metrik atau mengkoleksi metrik-metrik yang ada di device kita, itu nanti akan dikirimkan ke sebuah server. Server kita sebut dengan metrik kolektor ya, atau Prometheus server. Ya. Nah, Prometheus server ini sebetulnya dia akan mengkolek semua metrik yang berhubungan dengan ya baik itu custom metrik maupun itu common metrik seperti tadi yang saya jelaskan dari yang ditangkap oleh node exporternya sendiri. Dan koneksi dari Prometheus server itu sebetulnya menggunakan API. Jadi dari node exporter atau agent dari collector metric itu akan menembak Prometheus server melalui API gateway sebetulnya. Dan dalam hal ini ada push gateway di mana dia akan mengambil peran sebagai API gateway-nya untuk menjalankan beberapa pekerjaan tadi ya, kalau metrik, summary metrik dan lain sebagainya, ya. Dan terus setelah itu, dan metrik-metrik ini akan dibaca juga, oleh sebetulnya sebuah tampilan ya. Jadi ada visualisasi dari metrik yang sudah dikolek, yaitu menggunakan Grafana. Dalam hal ini Grafana sebagai ya penampil dari atau desktop generator dari aplikasi kita dari metrik yang kita kolek sebelumnya. Dan untuk peran alert ini akan dipasangkan dengan alert manager. Jadi Prometheus sendiri itu ada service yang namanya Prometheus Alert Manager yang nanti akan berperan sebagai forwarding dari alert system ya dari metrik yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ya, jadi ini adalah konsep umum yang kita tampilkan sebagai pembangunan daripada arsitektur monitoring yang berhubungan dengan IoT. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau sistem monitoring tersendiri yang tadi dijelaskan sebelumnya, itu kita bisa lebih high available. High available itu maksudnya bisa lebih nggak gampang
gampang down, atau dengan kata lain lebih banyak bisa menjembatani multi dari Prometheus servernya sendiri, atau dengan kata lain supaya dari metric collector atau server kitanya sendiri, si Prometheus server itu bisa dengan dengan mudah di scale up. Di scale up itu maksudnya bisa mudah dengan menjembatani request yang cukup besar dan berhubungan dengan storage yang serba terbatas ya dari yang sebelumnya. Jadi kita lihat presentasi sebelumnya, slide sebelumnya. Jadi arsitektur yang seperti ini adalah arsitektur yang tidak melibatkan high availability. Tapi kemudian ketika kita ingin meningkatkan kualitas dari monitoring sistem kita sendiri, kita bisa menggunakan aplikasi open source juga namanya Thanos sebagai high availability dari Prometheus server, dan ini berhubungan dengan storage-nya sendiri. Jadi kalau metrik itu dikirimkan ke server, sebetulnya dia akan disimpan sebagai metadata, dan metadatanya itu kan kalau misalkan kita tidak proses atau kita simpan dalam rentang waktu tertentu, maka kita membutuhkan sebuah storage yang lebih besar, dan inilah fungsinya si Prometheus Thanos ini sebagai high availability dari storage yang akan kita gunakan. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau kita menggunakan bukan open source system atau open source software application. Oke, sebagai contoh kita akan menggunakan services ya. Dalam hal ini kita menggunakan Datadog dan Atlassian. Jadi di sini kita bisa lihat seperti yang sebelumnya. Jadi konsep metric collector, konsep agent itu akan diwakilkan dengan agent yang sudah ada ya, maksudnya sudah dibuat oleh Datadog platform. Jadi kita bisa lihat seperti ini konsepnya dari sebuah monitoring. Jadi ketika ada metrik itu terbaca oleh sebuah agent, maka agent itu akan mengirimkan metrik itu di dalam Datadog platformnya sendiri, yaitu plotnya. Kemudian Datadog plot ini akan ya diproses ya di dalam Datadog, itu akan diproses menjadi sebuah metric collections, dan nanti kita bisa menampilkan matriks itu di dalam dashboardnya. Nah, jika ada sebuah isu dalam platform kita, dalam hal ini adalah Datadog, ya, nah, kita bisa mengirimkan isu tersebut sebagai sebuah alert, notification ke sebuah services lain, dinamakan Obsidian. Nah, Obsidian ini fungsinya adalah sebagai reliability alerting ya, untuk fungsinya memang untuk notification alert yang nanti akan sangat erat berkaitan dengan eskalasi atau prioritas dari eskalasi metrik yang sudah kita definisikan alertnya. Dan nanti akan saya jelaskan eskalasi itu apa di bagian berikut. Kemudian dari Obsidian ini akan memberikan atau membuat sebuah tiket, dan tiket itu akan menjadi urutan sebuah tiket ya, dan nanti dari tiket itu akan dibuat semacam task yang nanti akan diambil oleh si support team, dan dari support team itu kita bisa tahu eskalasi ataupun prioritas mana yang bakal kita solvingkan ya, atau kita solve dari alerting tersebut.
Sebagai contoh, misalkan ada alert yang ini kritikal, maka nanti Jira Service Management akan membuatkan tiket ke Jira Taskboard siapa saja PIC yang akan mengambil tiketing tersebut. Ini misalkan kalau nanti berhubungan dengan infrastructure team, maka nanti infrastructure team akan mengambil tiketing tersebut dan akan melakukan proses ya selanjutnya untuk membuat atau mensolusikan masalahnya seperti apa. Nanti kalau misalkan berhubungan dengan database engineer juga itu nanti tergantung ya, tergantung dari metriknya itu sendiri. Terus ketika si solving problem itu kelar, selesai, maka nanti Jira Software itu akan closing ya tiket. Dan setiap tiket closing itu oleh si Jira Service Management, dia bakal membuat semacam urutan postmortem. Jadi kalau saya simpulkan, postmortem itu adalah urutan proses dari kejadian sebuah alert. Dan apabila alerting sudah selesai, artinya sudah tidak ada lagi isu di level metriknya, maka nanti si Ops ini akan melakukan satu PIC yang berhubungan dengan metrik itu akan melakukan closing ticketing dan kita bisa menyimpulkan bahwa isu sudah solve seperti itu. Jadi ini adalah urutan background dari end-to-end arsitektur dari monitoring system. Jadi monitoring system kita berbicara bukan hanya di level metriknya sendiri atau di level hardware, tapi juga kita berinteraksi dari metriknya tersebut, bagaimanakah solusi yang tepat untuk melakukan solving problem sesuai dengan isu ataupun alert yang diterima oleh si metric collector-nya. Dalam hal ini kita menggunakan managed service ya dari Datadog, atau kalau kita menggunakan open source system, kita bisa menggunakan Prometheus Service. Oke, kita lanjut. Oke, bagaimanakah dengan pipeline deployment-nya? Tadi di awal saya sempat melihat pertanyaan, bagaimanakah cara mengcombine monitoring itu dengan IT system. Oke, tadi saya sudah jelaskan soal arsitekturnya. Di ZX kita bisa menggunakan monitoring ini menggunakan managed service, ataupun kita bisa menggunakan tadi open source. Dalam hal ini dari step yang saya tampilkan, kita menggunakan managed service dan di layer aplikasi yang berbasiskan arsitektur dari Kubernetes ya. Oke, bagaimana sih caranya? Yang pertama, sebetulnya konfigurasi itu, konfigurasi metrik, konfigurasi agent dan lain sebagainya, itu nanti akan disimpan, dikumpulkan dalam sebuah repository, katakanlah Git ya, GitHub atau GitHub. Nah, di dalam GitHub itu ada kumpulan repository yang berhubungan dengan custom metric. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membangun custom metric health check dari sebuah aplikasi IoT. Aplikasi health check tadi itu ditulis dalam sebuah konfigurasi di dalam sebuah agent, namanya Datadog agent. Atau kalau kita menggunakan open source, kita menggunakan node exporter agent ya di dalam IoT devices atau host dari aplikasi kita. Kemudian si agent ini akan bertugas sebagai metric collections. Ya. Dari metric collections itu
Nanti kita akan kita akan integrasikan dengan pipeline CI/CD kita, di mana ketika pipeline CI/CD-nya men-trigger untuk mendeploy aplikasi monitoring konfigurasinya, itu akan mengupdate konfigurasi dari agent collector ya, agent metric collector, dalam hal ini data agent. Nah, ketika si agentnya itu berubah atau ketika si agentnya itu akan ditampilkan dengan sebuah custom configurations, maka dia akan melakukan atau menembak ke sebuah API, yang mana API itu merupakan API bridge ke matrix collector server, dalam hal ini Datadog. Nah, di dalam matrix collector itu nanti kita akan melihat matrixnya seperti apa, dashboardnya nanti yang akan ditampilkan rekayasa dashboardnya seperti bagaimana. Kemudian apabila nanti ada API testingnya, kita bisa menggunakan synthetic testnya seperti bagaimana. Dan jika ada log, activity lognya, kan nanti akan di-capture juga lognya seperti bagaimana. Dan yang terakhir sebetulnya berkaitan dengan alerting. Konfigurasi alerting ini sudah didefine dari agentnya sendiri. Artinya ketika si agentnya itu menampilkan data yang variatif ya, sebagai contoh misalkan common matrix ya. Common matrix itu berhubungan dengan infrastrukturnya sendiri, CPU, disk dan sebagainya di dalam devices atau di dalam hostnya. Maka nanti konfigurasi alerting itu sebagai konfigurasi global dari matrix ya, dalam hal ini. Dan jika ada anomalis atau dalam hal ini ada behavior yang tidak sesuai dengan definisi dari matrix kolektornya, maka dia akan melakukan tindakan atau meneruskan metrik anomalis tersebut sebagai sebuah alert yang dalam hal ini akan diterima oleh Opsgenie sebagai alert services yang kita gunakan untuk melakukan notifikasi, baik itu melalui telepon, SMS, terus email maupun webhook. Ya, webhook ini bisa bebas, bisa sebagai notifikasi Microsoft Teams atau Slack atau yang berhubungan dengan webhook lainnya ya. Bahkan kita bisa menggunakan webhook ini sebagai fitur untuk komunikasi chat ya, yang berhubungan dengan chatbot. Oke, jadi tadi pembahasannya mengenai arsitektur. Kesimpulannya sebetulnya saya simpulkan tidak ada juklak yang benar-benar persis harus seperti itu. Artinya harus seperti dalam gambaran yang saya sampaikan, karena arsitektur itu bergantung dari kebutuhan platform yang digunakan, yang pertama. Yang kedua, arsitektur yang kita gunakan apakah ini orientasinya container based application atau non-container based. Kalau container based itu nanti akan menjadi dua, apakah based on Docker container atau kita Kubernetes ya. Atau dalam hal ini orchestrations container. Kemudian mengenai pipeline juga sebetulnya yang kita gunakan adalah pipeline menggunakan CI/CD Jenkins ya, yang umum dilakukan infrastructure engineer. Atau kita bisa menggunakan dalam hal ini pipeline CI/CD yang bawaan dari si Git-nya, Git provider. Sebagai contoh, Git Actions,
terus Bitbucket pipeline, atau GitLab CI/CD. Nah, untuk hal itu, yaitu kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita dan kompleksitas dari aplikasi atau platform yang kita bangun. Oke, nah berkaitan dengan metrik yang tadi saya jelaskan berhubungan dengan Kubernetes ya. Kita sebetulnya memonitoring juga ada 3 hal yang kita monitoring yang berhubungan dengan Kubernetes. Yang pertama dengan clusternya, kemudian node-nya, dan juga pod atau container dari matriks aplikasi kita. Gitu, Pak. Jadi tadi bukan hanya di level IoT ya, devices atau host, ya, tapi juga kita memonitoring dari sisi layer infrastrukturnya. Oke. Nah, palingnya itu sebetulnya pembahasan dari arsitektur secara global, penggunaan dari monitoring system. Nah, kemudian beralih ke alerting system. Oke, alerting ini kita bagi menjadi 2 ya, 2 bahasan. Yang pertama tentang notifikasi dan custom notifikasi. Halo Mas Denny. Ya. Maaf ada interupsi. Waktunya sudah mau habis. Oke. Bisa tolong dipercepat sedikit, mohon maaf. Oke, jadi alerting notifikasi ini sebetulnya berkaitan dengan tadi ya threshold ya, nilai matriks dari konfigurasi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan di dalam alerting ini akan mengeluarkan informasi yang berkaitan dengan isu atau terkait dengan metrik yang menjadi problem. Ya. Dan untuk customization configurations dari notifikasi sendiri, itu sebenarnya tergantung dari platform microservices yang kita gunakan. Sebagai contoh misalkan kalau Java ya, misalkan kita menggunakan Java, maka kita bisa menggunakan internal profiler Java sebagai custom notifications dari alerting itu sendiri. Oke, kita lanjut saja. Kemudian escalations. Jadi tadi sudah metrik, kemudian alert. Nah, ini yang paling penting, escalations. Escalation itu sebenarnya solving dari alerting itu sendiri. Nah, kita tadi sudah membahas soal Opsgenie ya sebagai escalation dari alerting. Maka di dalam Opsgenie itu ada 3 hal. Yang pertama, tim yang akan menjadi PIC untuk mengeskalasi metriknya atau alertingnya. Terus nanti ada schedule-nya dan siapakah yang menjadi primary dari eskalasi atau on call support action-nya gitu ya. Dan juga ada secondary on call-nya. Dan yang paling penting dalam sebuah eskalasi atau solving dari sebuah alerting ya, itu adalah priority escalations. Yang mana kita bisa define berdasarkan prioritas kategori ya. Paling kecil nilainya merupakan sangat kritikal dan yang paling rendah itu bisa kita definisikan sebagai testing seperti itu. Oke, paling itu dan terakhir slide dari saya seperti yang tadi saya jelaskan ada case study yang mana kita telah implementasikan di aplikasi IoT platform kita yang berhubungan dengan monitoring dashboard ya. Jadi dengan ZX Things Box ya, kita bisa memonitoring device data kita, device IoT data dan device kita ya dalam sebuah platform yang di dalam ZX platform di ZX Things Box ya. Kemudian bagaimana use case yang berhubungan dengan infrastrukturnya. Di sini saya tampilkan, jadi ketika matriks itu terkumpul, maka kita bisa tampilkan sebuah dashboard, kumpulan dari aplikasi kita yang sedang berjalan. Ini nanti berhubungan dengan CPU, disk, dan juga
penggunaan resource RAM-nya. Dan yang terakhir, ini sebetulnya juga berkaitan dengan health check atau APM. Jadi kita bisa tahu apakah si endpoint dari IoT platform kita ini dalam keadaan yang baik-baik aja, atau ada isu seputar network atau koneksi dari dan ke devices itu sendiri ya. Gitu. Dan yang terakhir adalah soal alerting system. Nah, di dalam alerting system ini kita bisa tahu mulai dari priority, escalation steam, bahkan apakah statusnya sudah close atau belum, itu nanti akan dengan ya implementasi dari opsi ini alerting system. Oke, paling itu saja ulasan yaitu monitoring system dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa mendapat gambaran buat teman-teman sekalian. Dalam hal ini teman-teman yang curious sekali soal peranan monitoring yang erat kaitannya dengan IoT platform. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Mas Denny untuk materinya yang sangat detail dan sangat bermanfaat ya, luar biasa. Wow, oke. So, seperti yang tadi saya udah bilang di awal, setelah materi presentasi dari Mas Denny, kita saatnya ada Q&A session. Q&A session kita akan mencoba membatasi sampai 3 pertanyaan ya, dengan dalam kurun waktu sekitar 10-15 menit. Oke, so tadi kita menangkap ada satu pertanyaan dari Bapak Muhammad Hamzah. Terima kasih Pak sudah bertanya. Ini saya coba bacakan ya. Bagaimana cara mengimplementasikan cara terbaik untuk logging data alat-alat yang tergolong konvensional? Contoh use case-nya adalah pada gedung yang memakai pompa dengan instrumen analog, jadi dilakukan logging manual. Logging manual dari pembacaan teknisi. Logging yang dilakukan teknisi ini pun bervariasi alatnya, bisa sampai lebih dari 10 jenis. Nah, gimana tuh, Mas Denny? Ada tanggapan untuk pertanyaan ini? Cukup menarik. Ya, terima kasih kepada Pak siapa tadi? Pak Muhammad Hamzah. Pak Hamzah ya. Ya. Oke, begini Pak Hamzah. Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik dan bagus sekali. Dan ini erat kaitannya dengan IoT platform ya. Oke, sebagai tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, untuk IoT platform sendiri sebetulnya untuk devices yang berhubungan dengan peralatan lama ya. Makanya untuk peralatan lama ini sebetulnya cukup challenge ya. Cukup challenge itu dalam arti kata banyak sekali keterbatasan dari sisi port, dari sisi device-nya ya, untuk bisa dikonversi ke bentuk digital. Makanya untuk IoT platform dalam hal ini ya, kita pengen menjebatani aplikasi-aplikasi tadi yang tadinya dari analog ke bentuk digital, maka kita perlu yang namanya sebagai analog digital converter ya. Jadi sebelum si aplikasi itu bisa melakukan atau mentransmit sebuah log, maka aplikasi itu harus dibaca dulu, harus bisa dibaca ke device yang dalam hal ini untuk bisa dimonitor ya. Jadi tanpa bisa di capture device-nya, artinya ya dikumpulkan dalam sebuah monitoring gitu ya, itu kita juga tidak bisa melakukan mengcapture lebih jauh lagi ya, dalam hal ini ke dalam lognya sendiri gitu ya. Dan untuk itu sebetulnya kita bisa memanfaatkan apa namanya digital to analog to digital converter terlebih dahulu ya, sebelum kita bicara lebih lanjut soal bagaimana caranya kita mengimplementasikan logging sistem kita
atau device yang lama kita bisa terbaca di IT platform kita gitu ya, seperti itu. Jadi langkah pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus mengkonversi dulu. Jadi, dari bentuk analog ke bentuk digital, baru nanti kita proses digitalisasinya itu dengan device yang mensupport seperti tadi saya jelaskan, mensupport aplikasi agent yang kita bisa tempelkan agent di dalamnya. Oke. Oke Mas Denny, mungkin secara saya simpulkan mungkin jawabannya, jadi intinya jika ada beberapa analog instrumentation atau analog instruments di lapangan, seperti in this case flow meter atau apa ya, we can use analog to digital converter in case kita mau menarik data metrik secara real time. Ada mungkin saya bisa tambahkan sedikit, ada cara lain Pak Hamzah, sembari kita digitalize instrumentasi di lapangan ya, kita bisa menarik data-data dari logging technician yang mencatat itu Pak. Nah, kita menarik datanya dalam bentuk tubular, which yang udah kita terapkan juga di beberapa use case, karena seringkali ini problemnya seperti ini ya Mas Denny ya. Legacy machine and sensors tuh sering banget menjadi challenge gitu, terutama di industri-industri yang belum terlalu terjamah teknologi. Misalnya untuk marine industry atau heavy industry seperti mining dan lain-lain, itu kan banyak banget industri-industri yang kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Saya berharap itu menjawab pertanyaannya tadi. Apakah ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan dari Pak Denis Rahadian. Terima kasih Pak. Dari sisi security, bagaimana monitoring sistem ini memprevent data spoofing? Apakah ada data encryption khusus pada saat retrieving matrix data ini? Wah, ini cyber security. Very interesting. Coba Mas Denny, gimana Mas? Oke, ini sebetulnya pertanyaan yang sangat menarik lagi. Jadi ketika pembahasan soal monitoring, kita memang tidak membahas secara spesifik soal security ya, which is kita mengimplementasikan metric security atau security inside monitoring application kita gitu ya. Tapi ketika ada pertanyaan ini, maka ini sebetulnya menjadi menarik karena sebetulnya dari hal security, dalam hal ini security baik devices, monitoring, ya, encryption dan lain sebagainya, maka sebetulnya ini akan berkaitan erat dengan arsitektur dari monitoring kita sendiri, gitu ya. Sebagai contoh, tadi di dalam slide saya kita menggunakan aplikasi open source. Aplikasi open source sebetulnya ada banyak ya library yang berkaitan dengan security platform ya. Sebagai contoh, kayak bagaimana sih caranya kita bisa mengenkripsi connections kita ya, dalam hal ini layer komunikasi kita. Apakah cukup secure dengan TCP/IP, apakah cukup secure dengan HTTPS dan sebagainya. Nah, jika nanti berkaitan dengan transport yang berbeda, sebagai contoh HTTPS ya, HTTP atau HTTPS, maka nanti akan ada yang namanya API gateway. Nah, dan itu API gateway tersebut tentunya kita harus memproses secara lebih secure ya. Dalam hal ini bisa jadi API-nya kita kita bentuk dengan token ya, sebagai contoh kayak gitu ya. Dalam hal ini token security untuk mengirimkan datanya gitu ya di layer situ. Itu berhubungan dengan HTTP. Kalau berhubungan dengan TCP yang berhubungan dengan transport layer ya, yang tidak bisa terlihat API dalam bentuk abstrak aplikasinya, maka kita membutuhkan kita anggap sebagai semacam device ya, dalam tanda kutip ya, device ya, atau service ya, atau agent. Maka di dalam device atau agent tersebut ini harus mengirimkan data-data tersebut secara lebih secure ya. Dalam hal ini mungkin kita bisa menerapkan
encryption layer di dalam agent tersebut sebelum dikirimkan datanya, gitu ya. Dan untuk masalah penggunaan atau best practice penggunaan encryption-nya, sebetulnya itu tergantung kebutuhan dan tergantung kekompleksitasan dari aplikasi yang akan kita buat. Gitu ya. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan RSA 256, 2048 ya, sorry. RSA 2048, 1024 ya, dan lain-lain gitu ya. Tergantung dari kompleksitas dari aplikasi platform kita. Dan drawback-nya, semakin secure sebetulnya semakin akan mengambil alih connection atau konektivitas dari aplikasi itu sendiri. Jadi semakin secure akan semakin cukup berat di sisi transfer datanya, bahkan di pembacaan datanya. Makanya kita akan sesuaikan kebutuhan kita tergantung dari kompleksitas dan penggunaannya. Oke, mudah-mudahan itu cukup bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi kesimpulannya tergantung dari arsitekturnya seperti apa. Yang kedua tergantung dari agent yang akan kita gunakan. Apakah agent itu menggunakan transport TCP, HTTP, bahkan mungkin transport layer yang lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Denny. Cukup ini ya, detail ya jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Denis. Cukup menarik, tadi sudah pertanyaannya udah sifatnya teknikal. Sekarang ada cyber security, sekarang mungkin ada satu yang dari polling tadi yang menarik ya. Bagaimana aplikasinya dalam industri saya? Ini pertanyaan aplikasi nih Mas. Kalau saya melihat participants-nya ini banyak dari industri proses industri atau heavy industry ya. Mungkin kita bisa bahas itu tuh. How do I apply an IoT monitoring system ke industri misalnya manufaktur atau proses industri gitu. Gimana tuh Mas Denny kira-kira tanggapannya ya untuk itu? Oke, again, sebetulnya untuk membuat sistem atau monitoring system yang terkait dengan industri, sebetulnya ini sebuah journey ya. Jadi kalau saya bilang ada cara singkat, tentu nggak ada cara singkat. Tapi ini merupakan sebuah journey di mana kita harus ini pertanyaannya nyambung ya ke pertanyaan yang pertama. Dari analog ke digital, itu ada banyak proses yang harus kita lalui gitu ya. Transformasi seperti itu yang kita harus lalui. Terutama kita mengkonversi banyak banyak device ya menjadi satu platform. Dan itu juga butuh butuh waktu yang tidak sebentar ya, lama ya. Kenapa? Karena setiap karakteristik device itu pasti akan berbeda ya penggunaannya. Nah, dan ya dalam hal ini erat kaitannya juga dengan Zebra Cross ya. Makanya kenapa Zebra Cross ingin fokus ke arah sana ya di bidang IT platform plus monitoring system, karena ya seperti yang tadi teman-teman biasanya common issues bagaimana cara memulainya ya sebetulnya ketika kita berbicara soal memulai menggunakan monitoring, pasti akan ada pertanyaan how we get started ya gitu ya. Nah, dan sebetulnya tadi ini adalah sebuah journey. Jadi journey itu bergantung dari seberapa kompleks arsitektur monitoring kita, terus seberapa besar device atau seberapa banyak device yang akan kita gunakan gitu ya, seperti itu. Makanya how we get started ya mungkin sebagai promosi ya Anda bisa menggunakan platform yang kita gunakan gitu ya. Ya, seperti itu sebetulnya. Ya. Mungkin kalau saya bantu jawab Mas Denny ya, this is a very common problem saat kita engage dengan many of our clients ya.
Jawaban kita tuh biasanya gini, startnya dari tengah, Pak. Jadi start with analyzing dengan data yang ada, dan kita kita matchkan dengan objektifnya, bisnis objektifnya apa sih, gitu. Baru kita menentukan mau pakai monitoring system apa yang kita monitor, kayak gitu ya. So, kalau mengkonklud maksud dari Mas Denny mungkin seperti itu ya. Kita harus tahu dulu purpose-nya, and then kita list down what should we do. Oke, I think sudah cukup. Ada 3 pertanyaan tadi, semuanya bagus-bagus. Terima kasih Mas Denny untuk waktunya. Yes. Saya ada pertanyaan satu sih Mas, ini personal dari saya. Biasa kalau main panahan di mana Mas? Saya cukup tertarik. Ya, Kalau hobinya kan main panahan tuh ya, ya. main panahan di mana tuh? Ya, buat teman-teman yang suka olahraga, mungkin di daerah Bintaro ya ada. Oh, panahan ada di Bintaro ya? Saya kirain golf doang ada Mas. Panahan ada ya? Iya, ada. Oke. Siap. Jadi kalau mau belajar mengenai IoT monitoring system sama Mas Denny sambil main panah juga bisa tuh. Ya, Jadi sambil ngopi bareng juga oke. Sambil ngopi bareng bisa ya, siap. Iya, dan mabar juga boleh. Mabar malah bisa. Mabar ML ya Mas ya, bisa ya. Oke. Terima kasih semua. I think that's it from ZX Talk 3. Thank you Mas Denny for the valuable insights dan presentationnya, really fascinating dari technical aspects, functionality aspect sampai ke cyber security. It's a very interesting topic. Terima kasih for spending the time. Terima kasih juga untuk semua audience yang udah join hari ini. Really appreciate the time. Thank you very much. Don't forget to follow our LinkedIn page, Zebra Cross, Zebra X, pakai X ya, Cross bukan C, pakai X. And for further questions and discussions, please visit our website, www.zebracross.id, or send an email to us to inquiry@zebracross.id, will be dropped by our host in the chat box untuk emailnya. Again, thank you Mas Denny for the valuable insights. See you on the next CX Talk. Oke, thank you semuanya. Selamat berpuasa yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.